Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mau sharing tentang panel ya, bukan indikator tapi jarum suhu ketika AC dinyalakan itu naik seketika ya. Jadi kalau misalkan di YouTube di teman-teman itu kan mayoritas overhead ya, atau memang karena beban AC itu kan pakai beban ya. Kalau enggak, kalau misalnya power steering itu ketika digerakkan itu kan memang ada beban. Kemudian di AC, kemudian kalau misalkan lampu utama juga kan ada bebannya. Jadi kalau misalkan ada beban mesin itu lama-kelamaan naik ya, naik berarti kemungkinan perusakan pada bagian sistem pendingin. Jadi entah suhu pendinginannya kurang, perlu dibersihin radiatornya atau lain sebagainya ya, termostatnya nggak main atau tertutup atau ada saluran yang bumpet, itu menjadikan overhead ya. Nah di sini saya akan sharing, barangkali mungkin menjumpai masalah yang sama ya. Ini bukan di overhead, jadi ketika mesin nyala ini sudah saya perbaiki, jadi nggak bisa saya contohkan, paling saya jelaskan saja ya. Tadinya itu ketika mesin menyala ya, AC dinyalakan, ini kalau mesin menyala kemudian mencapai suhu kerja itu di tengah-tengah pas ini, tengah-tengah pas, kemudian ketika AC dinyalakan itu langsung naik seketika ya. Jadi logika kalau beban mesin itu bertambah panas itu kan butuh waktu beberapa saat. Ini ketika AC dinyalakan langsung naik ya. Jadi AC nyala terus langsung naik seketika itu juga. Langsung naik sampai di tengah-tengah, antara tengah ini dengan H atau 75% lah dari total skala ini. Ya, langsung naik. Ketika dimatikan langsung turun lagi kembali di sini. Logikanya kalau mendinginkan juga kan butuh beberapa waktu ya, beberapa saat. Kemudian ini mobil kakak ya. Selanjutnya jadi khawatir overhead. Nah kemudian kayaknya ini bukan di mesin, bukan di sistem pendingin. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Ketika ini nyala spontan langsung naik. Ya. Kemudian tibalah saat malam. Ya, semalam kemudian saya pulang. Nah, ini bawa saya kayak kerja pulang, nyalain lampu utama itu juga naik ya. Jadi kita matikan lampu utama, turun dikit, dinyalakan langsung naik seketika itu juga. Saya yakin ini itu hubungan di panelnya, baik itu positif atau negatifnya yang kurang ya. Jadi saya ambil tindakan untuk sensor ini. Itu kan ada satu kabel kayak mobil kijang ini tuh Mazda Vantrend ya. Itu kalau misalkan kijang sama kijang yang super kapsul itu hanya ada satu sensor suhu atau water temperaturnya nih, itu ada satu kabel ya. Ini sudah saya ganti pakai punya kijang ya, saya modifikasi karena airnya susah kemudian patah di dalam, jadi saya bor kemudian saya ganti, kemudian dikasih lem porting ya. Jadi kan ada satu kabel nih, jadi harusnya kalau masang kayak gini berarti satu kabel nggak boleh kasih siltip ya atau pembatas, boleh pakai siltip tapi tipis, jadi ketik ulirnya itu ulir kuningannya tetap nempel dengan bodi. Nah di sini saya rasa negatifnya kurang nih, negatif di temperatur suhu, karena kalau positif itu kan umum ya, dibagi secara umum. Kalau di sini kan berarti sensornya masuknya negatif ya. Jadi di sini sebelum saya pasang, saya kasih kabel nih, saya kasih kabel ini ya, saya kasih kabel kemudian saya lilitkan ke kuningannya terlebih dahulu di sensornya, di bodinya ya. Saya lilitkan sekencang mungkin, setelah itu baru saya pasang, tempelkan menggunakan lem. Jadi negatifnya itu enggak dari bodi mesin ya, negatifnya enggak dari bodi mesin tapi langsung dari aki ini, kabel ini ya. Jadi saya ini masih ke bodi mesin, tetap sama ya awalnya. Kemudian saya masukin langsung ke negatif aki ya. Setelah masuk ke negatif aki, nempel ke bodinya ini ya. Jadi ketika suhunya tercapai otomatis langsung nyambung ke bagian sensor ya. Jadi sensor itu dapat daya ya, dapat negatif secara optimal, enggak setengah-setengah ya. Akibatnya jarumnya jadi presisi, tadinya terpengaruh oleh yang lain. Jadi yang di mesin itu kan negatifnya dapat dari negatif starter ya, kabel besar itu ya, memang besar sekali tuh, dapat dari body starter kemudian dibagi ke bagian-bagian lain yang ada di body ya. Misal negatif dari distributor, kemudian apalagi banyak lah yang ada negatif di dalam body. Jadi saya ambilkan langsung dari baterai atau dari aki. Alhasil ketika mesin nyala ya,
AC dinyalakan itu nggak ngaruh, jadi nggak langsung spontanitas naik secara langsung ya, jadi sudah normal. Jadi di sini udah nggak negatif. Oh ya, sebelumnya ketika mesin nyala kemudian lampu sennya dimainkan, mesin nyala ini 14 volt ya. Jadi di aki itu saya cek pengisian itu 13,93 kalau nggak salah, hampir 14 volt lah. Jadi harusnya mampu sekali. Tapi ketika mesin nyala di sini lampu utama nyala ya, kemudian lampu sen nanti agak berkedip, jadi seperti kurang daya, negatifnya kurang ya. Jadi mungkin ini speedometernya juga negatifnya atau plusnya itu kurang. Jadi kalau mau lebih akurat lagi nanti tinggal dibongkar, kemudian periksa jalurnya, plusnya dari aki sama di sini tuh voltage dropnya berapa. Jadi misalkan sana 12 atau 13 volt, di sininya paling kayak misal di aki 13, di sini kalau dicek ya standby-nya ya paling enggak 12,9 12,8 lah, nggak turun jauh ya. Jadi kalau turun jauh berarti ada kebocoran di kabel atau negatifnya kurang kenceng atau udah ya, ini mobil tua ya, jadi seperti itu. Jadi solusinya di sini tambahkan negatif. Mungkin barangkali ada yang mencoba yang sama, nggak mesti di mesinnya. Kalau mesinnya tambah panas mungkin ya berarti bisa berdingin. Tapi kalau misalkan nggak lah terlalu panas atau tidak terlalu berefek di suhu ya, di suhu yang dirasa di mesin di sana. Kalau panas mesin nyala ya pasti panas. Tapi ketika dinyalakan spontan langsung naik, itu bisa jadi di sensornya yang tidak akurat. Caranya seperti itu tadi, tambahkan negatif. Baik, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.